Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Nari Agustin Torob, NPM 2216011070 dari Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan selama PKKMB dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Di hari pertama, dalam materi yang pertama, dengan tema peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kejahatan digital yang dibawakan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM. Poin-poin yang ada dalam materi pertama adalah penjelasan mengenai UU ITE, bentuk-bentuk kejahatan UU ITE, tips terhindar dari kejahatan UU ITE, penyalahgunaan dunia maya, bentuk hukuman bagi pelanggar UU ITE, dan contoh-contoh pelanggaran UU ITE khususnya di Provinsi Lampung. Pada materi yang kedua dengan tema cara membangun karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan yang dibawakan oleh Dr. Susetya Herawati, STMSI. Pada materi ini beliau menjelaskan mengenai yang pertama pengertian bullying. Bullying merupakan tindakan fisik atau non-fisik yang dapat melukai tubuh atau perasaan dalam diri seseorang. Pada poin yang kedua, bullying dapat terjadi di mana saja, diantaranya sekolah, masyarakat, sosial media, bahkan di dalam keluarga. Yang ketiga, budaya sebagai ciri khas bangsa. Dalam materi yang ketiga, dengan tema pembangunan karakter dalam perspektif agama yang dibawakan oleh Profesor Dr. K.H. Said Akil Sirajat, MA, dengan poin-poin yang pertama, struktur ormas yang patut disyukuri. Yang kedua, Indonesia bukan negara agama tetapi masyarakatnya harusnya beragama. 3. Menata masyarakat yang religius nasionalis. 4. Menjaga karakter Indonesia. Pada hari yang kedua dalam materi yang pertama dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibawakan oleh Profesor Heriadi, SHMS. Poin-poin yang disampaikan adalah 1. Visi Indonesia. 2. Pilar visi. 3. Indikator profil belajar dalam Pancasila. 4. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 5. Tujuan diadakannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 6. Hak dan kewajiban mahasiswa. 7. Kewajiban perguruan tinggi. Pada hari yang kedua dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko dan kampus sehat yang dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, SKED, MKes. Poin-poin yang disampaikan adalah 1. Pengelolaan lingkungan hidup. 2. Upaya kampus dalam mewujudkan kampus sehat. 3. Pengelolaan sampah. 4. Inovasi kreasi. Pada materi yang ketiga dengan tema etika dan norma kehidupan kampus yang dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI. Poin-poin yang disampaikan adalah cara menjadi mahasiswa ideal, tujuan kuliah, karakter mahasiswa, karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Pada materi yang keempat dan merupakan materi yang terakhir yang dibawakan oleh Profesor IR Suharso, PhD, dengan tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Pada materi ini beliau menjelaskan cara-cara mempertahankan proses belajar di tengah pandemi dengan cara berkreasi melalui media yang semakin maju. Di hari yang ketiga pada materi yang pertama dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang dibawakan oleh Dra Ida Nurhaida, MSI. Poin-poin yang disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan orang dewasa, artinya pendidikan di mana kita yang bertanggung jawab untuk diri sendiri. 2. Sistem hybrid learning, artinya belajar secara tatap muka dan secara online. 3. Berinovasi di tengah pandemi. Pada materi yang kedua dengan tema sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang dibawakan oleh Dr. Dedi Hermawan, MSI. Poin-poin yang disampaikan adalah pelajari peraturan akademik, satuan kredit semester, layanan pembimbing akademik, beban studi mahasiswa, dan syarat ujian akhir. Pada materi yang ketiga dengan tema sarana dan prasarana perkuliahan yang disampaikan oleh Dr. Aris Sugiono, MSI. Dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saat ini terdapat cukup beragam fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati untuk menunjang proses akademik. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. 1. Musola. 2. Smoking area. 3. Co-working space. 4. Green area. Dan 5. Food court.
Pada materi yang keempat dan merupakan materi terakhir yang bertema hak dan kewajiban mahasiswa yang dibawakan Cahyadi KMA. Poin-poin yang disampaikan adalah hak mahasiswa, salah satu contohnya adalah mendapat pelayanan akademik. Mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap kewajiban yang sudah ditetapkan. Di hari terakhir PKKMB, dilakukan pengenalan Ormawa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.